Jadi gini, pertama kita harus pahami dulu konteks kenapa Rusia melakukan serangan. Kalau yang saya amati, dan ini sudah dikonfirm sih sebenarnya, ini sebenarnya bukan antara Rusia dengan Ukraina, bukan. Tetapi ini masalahnya antara Rusia di satu sisi dengan NATO dan Amerika Serikat. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Putin itu sangat-sangat khawatir kalau di depan negaranya itu ada negara yang sudah bergabung dengan NATO. Karena di dalam sistem NATO itu serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara NATO lainnya. Secara keseluruhan. Betul. Nah, kan Ukraina ini dan Amerika Serikat agak bermain api. Dia tahu Putin tidak suka itu. Nah, sementara Ukraina dengan Presiden Zelensky-nya ini, dia bilang bahwa saya akan ikut Uni Eropa dan NATO. Dan Amerika Serikat seolah-olah kayak mau memberikan angin segar. Nah, itu yang terus kemudian Putin kelihatannya mencari alasan untuk bisa melakukan serbuan ke Ukraina. Kenapa? Karena dalam sejarahnya Ukraina ini sebenarnya bagian dari Rusia. Ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana ini? Setelah dikasih peringatan sama Putin, awas kamu jangan, tapi kok masih main mata terus dan seolah-olah ada signal dari Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu Putin dia menggunakan pelaku separatis dari Ukraina. Ya. Kalau saya nggak salah 2014 atau 2016 mereka mendeklarasikan kemerdekaannya. Itu di Donetsk dan di Luhansk. Nah, atas dasar itu Putin bilang, gini aja, kita akui kemerdekaan mereka tanggal 22 Februari, belum penyerangan. Ya. Kita akui, lalu kita membuat fakta pertahanan. Sehingga bunyi fakta pertahanan itu, kalau Luhansk atau Donetsk itu diserang oleh negara lain, ya, maka kita akan step in, masuk. Nah, memang Luhansk dan Donetsk ini memang diserang dari Ukraina. Berarti Anda melakukan agresi dong terhadap saya. Bahwa kemudian saya bisa panggil Rusia nih untuk masuk. Disitulah Rusia masuk. Itu kan sebenarnya sama ya ketika kita bicara Indonesia. Tahun 45 ketika Jepang sudah menyerah, dia kuat, kan Belanda masuk. Kita bilangnya agresi militer. Tapi kalau dari Belanda, aksi polisionil. Karena Belanda baru mengakui kita tahun 49 loh. Nah, ini yang banyak masyarakat kita yang nggak paham. Bahwa satu fakta itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Ya. Tapi kembali ke cerita kita. Jadi Rusia udah masuk ke situ kan? Dia lakukan serbuan. Itu di perbatasan antara Rusia dan Ukraina, Donbas. Nah, tapi hari berikutnya Rusia tiba-tiba menyerang Kiev, kan ibu kotanya. Orang bertanya-tanya, apa urusannya nih? Ini berarti agresi dong. Nah, tapi dari sisi Rusia enggak. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa saya ingin mengejar Presiden Zelensky untuk diturunkan, ya, diturunkan. Lalu harapannya bisa dicarikan presiden yang pro terhadap Rusia. Ingat ya, apa yang dilakukan oleh Rusia, ini juga dilakukan oleh Amerika. Saddam Hussein, Gaddafi, kalau Gaddafi lewat pemberontaknya. Nah, terus kemudian ada lagi di Afghanistan. Jadi bukan hal yang baru. Ini yang saya katakan. Saya itu tidak setuju dengan gaya Amerika Serikat. Seolah-olah dia adalah hakimnya. Dia bisa menjudge orang bahwa kamu itu salah. Kamu melanggar hukum internasional. Tapi giliran dia enggak. Nah, kayak begini. Maka saya katakan ini sebenarnya antara Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO-nya ini. Ya. Nah, jadi Presiden Zelensky ini yang diburu oleh Rusia, dan perang ini akan berakhir sebenarnya kalau Presiden Zelensky itu turun, ya, atau dia menyerah. Nah, tapi kan yang dikorbankan sekarang rakyatnya. Memang rakyat Ukraina mungkin di luar dugaan dari Putin ternyata kok militansinya jadi tinggi gitu ya. Karena mungkin juga mereka sudah generasinya sudah berubah, tidak seperti yang sebelumnya. Tadinya Putin mungkin merasa bahwa kalau ada serangan Rusia ini mereka akan disambut sama rakyatnya dan kemudian ya sudah Ukraina kembali ke Rusia kira-kira seperti itu. Tapi ternyata tidak. Nah, tapi Putin juga pinter. Dia bilang begini, kalau misalnya ada negara ketiga ikut masuk ke sini, maka saya tidak segan-segan menggunakan senjata nuklir. Di situ Amerika Serikat takut. Kenapa? Presiden Biden pada waktu dia bicara di DPR, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang di Ukraina. Karena dia tahu konsekuensinya. Terus kemudian kalau senjata nuklir ini, jangan-jangan beneran kan, mundur juga Amerika. Demikian juga Jerman.
Ya, maka sekarang Presiden Zelensky udah minta tolong nih sama NATO. Mana kamu kok nggak bantu-bantu kita? Cuek aja dia bilang, tunggu dulu. Ya kan? Karena apa? Karena kalau saya masuk nanti saya pertama nanti berhadapan dengan Rusia, senjata nuklir udah perang dunia ketiga tuh kalau udah kayak begitu. Yang kedua, dia nggak punya legitimasi. Karena dia mencoba ke Dewan Keamanan PBB ya untuk mendapatkan legitimasi. Tapi oleh Dewan Keamanan PBB diveto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan siapa? Rusia. Akhirnya nggak dapat. Belum lagi nanti masyarakatnya bilang, kita habis perang dari Afghanistan, uang habis, nggak dapat apa-apa. Sekarang mau ke Ukraina, mau ngapain? Nah, jadi itu situasinya. Kalau menurut saya seperti itu ya, kalau kita lihat. Jadi ini bukan per se hanya Ukraina, kan? Bukan kemudian Rusia melakukan invasi. Maka saya tuh dalam memberikan keterangan, menganalisa ini, saya selalu menggunakan bukan istilah invasi. Karena kalau saya menggunakan istilah invasi, berarti saya menjudge Rusia bahwa dia itu udah salah, gitu kan. Tapi saya gunakan istilah serangan. Kenapa saya gunakan istilah serangan ini? Karena sejak Perang Dunia Kedua itu sudah tidak boleh lagi melakukan invasi, melakukan invasi perang agresif. Maka yang namanya Menteri Pertahanan dulu kan Menteri Perang, Secretary of War. Dalam hukum internasional hanya boleh dua orang itu berperang, negara itu bisa berperang. Pertama kalau dia dimandatkan oleh PBB. Yang kedua dalam rangka self defense. Nah, ini yang digunakan oleh Rusia, self defense, karena dia menganggap bahwa ada ancaman di depannya. Itu yang dilakukan oleh Rusia. Sebelum saya diserang, mendingan saya hilangkan dulu serangan itu. Nah, jadi dengan kita ikut di dalam resolusi ini, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bahwa jangan kita menghakimi ya suatu serangan.